Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 25 ayat yang ke-11 sampai 17. Amsal 25 ayat 11 sampai 17. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas, dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar, seperti sejuk salju di musim panen. Demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya, ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri, dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 25 ayat 11 sampai 12. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Judul renungan kita hari ini adalah rendah hati kepada Tuhan. Ditulis oleh Sharon W. Better. Sahabat suara kasih, suatu ketika ada seorang ibu yang berkata kepada putrinya yang masih remaja, saat dia memodelkan celana jeans barunya, katanya, bagian belakangmu selebar sisi gudang gandum. Bukankah itu kata-kata yang mematikan? Lalu ada punya seorang lain yang berkata, Tuhan membutuhkan putramu di surga, lebih dari yang kamu yang membutuhkannya di sini. Saya hampir tidak percaya, ada orang-orang yang mampu mengatakan hal-hal yang mematikan seperti itu. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menyakiti atau menyembuhkan. Ada alasan mengapa kita memiliki dua telinga dan satu mulut. Kita harus mendengar dua kali lebih banyak daripada berbicara. Matius 12 ayat 34-37 menjelaskan bahwa kata-kata mengungkapkan isi hati kita. Amsal 10 ayat 19 juga mengatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Jadi kata-kata yang kita ucapkan dapat memberikan kehidupan bagi orang lain, dan di sisi lain juga dapat mematikan kehidupan bagi orang yang mendengarnya. Terkadang kita memang berbicara tanpa berpikir,
Namun firman Tuhan mengingatkan kita, bahwa kita perlu menjaga mulut kita, karena kata-kata mencerminkan kondisi hati kita. Untuk itu berdoalah agar Tuhan menuntun setiap perkataan kita, sehingga mampu memberi kehidupan bagi orang lain, alih-alih mengambil kehidupan mereka. Menyadari hal ini membawa saya kepada pertobatan, menanggalkan kata-kata yang mematikan, dan belajar bagaimana menggunakan kata-kata yang membawa kehidupan, juga termasuk ke dalam pertobatan. Mazmur 141 ayat 3 semakin mendorong saya, katanya, "Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Apa penjaga yang dimaksud oleh firman ini? Maksudnya adalah keintiman kita dengan Tuhan Yesus, merupakan filter terbaik untuk mengendalikan perkataan kita. Apakah Anda ingin kata-kata Anda menjadi seperti apel emas dalam pengaturan perak? Sahabat suara kasih, untuk mencapai hal ini, kita harus menumbuhkan sikap rendah hati yang berpusat kepada Tuhan. Alih-alih menambahkan pertobatan ini ke dalam daftar tugas, lebih baik kita mengenal Tuhan Yesus dengan lebih intim, dan biarkan Dia mengubah hati kita. Marilah kita renungkan, kita mungkin masih akan melakukan kesalahan, dan mengatakan hal-hal yang kita harap bisa kita tarik kembali. Namun saat itulah Injil akan mengubah kita melalui pertobatan, dan komitmen baru untuk menyerah kepada penjaga mulut kita. Seperti Filipi 4 ayat 8-9 mengatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati." Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa.
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.